Sumalatus alunna yaumaidin anin naim. Masya Allah, semua nikmat, semua perbuatan, semua yang kita lakukan, semua diminta pertanggungjawaban. Kamu jadi presiden bagaimana rakyatmu, kamu jadi rakyat bagaimana baik kepada taat pada pimpinan, segala macam. Semuanya dimintai pertanggungjawaban. Karena toh semuanya jadi sementara dan minta pertanggungjawaban. Walaupun dia menteri, walaupun dia jenderal, jenderal itu hanya sementara dan itu tidak dibawa kemana-mana. Jenderal itu walaupun jenderal, kalau di warung makan tidak bawa jenderalnya. Mentang-mentang jenderal, teh siap komandan, aduk 3 kali, 1, 2, 3, minum, laporan selesai. Enggak enak. Apakah kalau jenderal dengan istrinya masih bawa jenderalnya? Mentang-mentang jenderal, istri siap komandan, masuk siap kerjakan, tidur siap laksanakan, buka lanjutkan, nggak mungkin. Untuk itulah menjelang Ramadan bukan sekedar kita menyiapkan bulan suci dengan semua kesucian, karena amal-amal kebaikan itu akan terhalang oleh 3 hal. Semua amal-amal baik kita itu ada penghalangnya. Maka sebelum Ramadan perbaiki dulu penghalang-penghalangnya sebelum kita menumpuk amal di bulan Ramadan. Sampai malaikat aja mengamini bagi orang-orang, jangan kau terima semua kebaikannya kalau ada 3 hal ini. Inilah hal yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Bagaimana kita menjelang Ramadan ini supaya betul-betul kita tidak terhalang semua kebaikan. Karena beramal itu baik, tapi diterimanya yang susah. 1, amal kebaikan tidak akan sampai kalau masih ada kedurhakaan anak kepada orang tua. Orang tua itu ada 3, 1 orang tua kandung, 2 mertua, 3 orang yang berjasa dalam hidup kita. Kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita, siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, yang memelihara kita. 3 orang tua ini kita perbaiki hubungan ini. Kalau tradisi Jawa ada yang padusan, ada yang mandi segala macam, maksudnya adalah membersihkan ini supaya nanti hablum minallah itu dilandasi dengan hablum minanas yang baik. Kenapa? Karena di Magelang, Jawa Tengah ini, kalau tahu ada LCD-nya, saya bikinkan, saya bawakan laptop tadi. Ngeri betul Pak, Bu, saya ini diminta untuk membuat kurikulum karakter building di sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi. Tapi problem sekarang, kesulitan kita, universitas dan sekolah itu tidak ngurusi karakter. Maka wajar kalau di Gresik ada murid nantang gurunya, tapi nanti tetap lulus asal bisa ngerjakan ujian. Orang habis nyopet di pasar waru, ujian di ITS tetap lulus asal bisa ngerjakan. Orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, la sholat wala soma, ujian di IAIN tetap SAG, sarjana alam goib, walaupun nggak sholat. Saya punya teman dokter lulusan IAIN, waktu S3 ketemu saya di Inggris, tak ajak sholat itu, males lu. Oh, males gimana? Sholat itu as-sholatu lidzikri, sholat itu untuk mengingat Tuhan. Jadi kalau udah ingat nggak perlu sholat. Jadi dia lebih pintar daripada Nabi. Nabi itu sering lupa maka sholat terus, berarti gitu. Kalau dia nggak pernah. Ini padahal lulusan IAIN ngambil S3 di Inggris, sampai seperti itu. Karena tidak ada urusannya. Orang habis menghamili 3 pembantu rumah tangga dan memperkosa 1 ibu kos, ujian dokter tetap lulus karena dokter nggak ada hubungannya dengan karakter. Inilah kayak titip kepada bapak ibu semuanya, jadilah orang tua yang mempesona, karena nanti yang di akhirat kalau anak nggak berbuat baik, anak sampai ke neraka, yang diminta pertanggungjawaban bukan gurunya, bukan presidennya, bukan menterinya, tapi orang tuanya. Di Magelang, Jawa Tengah ada seorang bapak ibu mati sudah 2 minggu, sampai orang satu kampung itu bau busuk. Kenapa? Lapor polisi, didobrak, ternyata Pak Tukijo mati sama Bu Tukijo mati sudah 2 minggu, 5 orang anaknya tidak ada yang tahu. Dan yang memberi prihatinkan, salah satu anaknya jadi pejabat eselon 2, dia jadi dirjen di Jakarta.
orang tuanya mati sudah 2 minggu nggak ketahuan. Bahkan saya tayangannya sampai saya abadikan di iNews dan TV One. Fakta dan peristiwa, saya diajak ke Jawa Barat di Garut. Ada seorang ibu nenek-nenek, Bu Aini, usianya sudah 78 tahun. Di sel di polisi, dipolisikan, dipenjarakan oleh siapa? Anak kandungnya sendiri karena warisan. Warisan belum dibagi, belum itu sudah kejual. Karena apa? Dari anak-anaknya itu ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin itu anaknya 9, semuanya dititipkan ke neneknya. Miskin akhirnya dijualkan tanah untuk membiayai ini. Tapi orang anaknya yang kaya itu nggak punya anak, tapi protes kepada ini. Mau baca tas saya ini, dilaporkan polisi oleh anak kandungnya sendiri. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, di zaman Nabi juga ada terjadi. Tolong perhatikan anak-anak yang masih ada muda-muda ini. Satu ketika ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya orang tua kleptomani, celemer, suka ngambili barang-barang saya. Kok tahu? Iya, karena setiap barang saya hilang, saya temukan di rumah bapakku, di rumah orang tuaku. Apa betul begitu? Betul. Kalau memang betul begitu, panggil orang tuamu ke sini. Karena aku tidak mau kena berita hoak. Jangan-jangan hanya operasi plastik, tapi ngakunya dipukuli orang di bandara. Hoak. Maka panggil orang tuamu sini. Di tengah-tengah manggil orang tuanya, malaikat Jibril datang. Baru ini kamu panggil, Rasulullah balik, sudah di sebelah kanan Rasulullah sudah ada malaikat Jibril. Ya Muhammad, kaget Rasulullah. Karena sejak tadi nunduk terus di belakang sampai di depan tiang. Masya Allah, luar biasa. Loh, malaikat Jibril, ada apa? Nanti kalau anak itu datang dengan orang tuanya, jangan kau tanya kepada anaknya, tanya saja kepada orang tuanya. Kenapa orang tua kok sampai ngambili barang anaknya? Baik ya Jibril. Belum lama pamit, anak itu datang dengan orang tuanya. Ya Rasulullah, ini orang tua saya. Orang tua, apa betul kau suka mengambil barang anakmu? Betul. Dan betul ini anakmu? Betul. Kalau bukan anakku, ngapain saya ambil? Nggak mungkin saya ngambil anaknya, milik anak orang lain. Ya walad, isma' wa uskut. Kamu diam dan dengerin. Saya akan tanya kepada bapakmu, tolong dengerin. Ya Bapak, kenapa kau mengambil barang anakmu? Ya Rasulullah, anak ini dulu lahir dalam keadaan prematur. Saya mendidiknya dan mengasuhnya sangat berat. Ketika dia sakit, saya lebih sakit daripada dia. Dia nggak pernah mendoakan aku lebih banyak doaku kepadanya. Loh kok bisa? Berapa kali dia sakit, saya tunggui sampai dia tidur, saya sendiri nggak tidur sampai pagi. Saya nggak paham hadis ini sebelum punya anak. Saya bisa menghayati setelah punya anak hadis ini. Alhamdulillah Bu, istri saya itu 3 anaknya. Ini karena agak sensitif kalau udah itu. Istri saya itu 3 anaknya. Istri saya dulu mahasiswi saya, maka saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, pasti ada wanita duduk paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajaran saya, malah nggambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati, wong sudah senang sama dosennya, kasihanlah saya ini. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Ayo mau nggak? Mau. Dan sudah saya sedikit, istri saya anaknya orang kaya, anak seorang ulama, anak seorang kiai besar, itu ketua badan wakaf UII, warisannya banyak, bekas pabrik batik. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikah dengan dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Udah saya hitung-hitung, paling nggak 3-4 M pasti saya dapat. Mertua saya udah mati udah berapa tahun, udah 7 tahun kok nggak dibagi-bagi. Ibu bapak yang saya muliakan, luar biasa. Ketika istri saya harus ngajar di luar negeri karena jadi dosen juga, maka saya menangis karena anak saya sakit. Dan di situ saya paham hadis ini.
Saya sampai berdoa sebagaimana zaman Nabi itu, ya Allah, mbok yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Orang tua mau menggantikan anaknya kalau sakit, tapi jujur siapa yang dari sini, siapa yang mau menggantikan orang tuanya? Orang tuanya ada tua, ompong, pirot, sudah pikun. Ya Allah, mbok yang pikun saya saja ya Allah. Biar orang tua saya bisa ngaji, bisa sekolah. Ada yang mau? Bahkan saya melihat langsung seorang ibu, karena saya orang daerah, saya pernah melihat langsung ibu gendong anaknya masih bayi, bayinya pilek, dia nyedot ingus anaknya. Ibu pernah melihat? Pernah ngalami nyedot umbele anaknya? Pernah. Tapi jujur siapa yang dari sini, siapa yang mau nyedot umbele bapaknya? Ayo, siapa mau? Bapak pilek ya Pak, kita sedot umbel mungkin ya. Berapa banyak ini dulu ketika orang tua itu anaknya ngompol pipis malah diundang kok. Wah bagus dewe, pinter dewe, mungkin bagus dewe, lu enek sing luwih bagus kok mungkin. Padahal dia kencing di tengah malam pun dia bersihkan, tapi nanti udah tua anaknya sendiri suruh bersihkan nggak mau, pilih bayar suster untuk bersihkan. Maka ya Rasulullah, saya biayai dia, saya sekolahkan dia. Tapi begitu lulus jadi pejabat, dia sudah mulai melupakan saya. Berapa kali ya Rasulullah, saya ditolong oleh seluruh orang sekampung, dikira sudah mati, dibawa ke rumah sakit, masih hidup, anak saya nggak ngerti. Setahun sekali saya suruh pulang, padahal sudah ada jalan tol. Alasan hanya SMS, WA itu pun kopas, sejernih embun, seputih kapas, nyebar godokoro, jaluk ngapura, maafin ya Pak. Terus bapaknya jawab, oke. Luar biasa. Padahal jabat tangan anak kepada orang tua itu gugur dari celah jarinya. Dosa-dosanya rontok, tapi SMS tidak bisa. Karena saya pernah bikin itu balik ke saya. Saya bikin kata-kata yang bagus tuh tak kirimkan, ternyata balik dah sing gawe aku ya balik kene aku nah. Karena ada kata yang salah itu salah ketik tetap podo. Ada yang ngirim saya itu tulisannya rung dibuang, yang dibuang dari Wijayanto dan keluarga. Lah ini kepada saya kok lali. Dan betapa ya Rasulullah dia sudah lupa saya. Maka sengaja ya Rasulullah saya ambili barang-barangnya supaya dia ingat masih punya orang tua. Mendengar ini Rasulullah menangis. Di tengah-tengah menangis inilah, maka Rasulullah inilah kenapa ridho Allah pada ridho walidain, murkanya Allah pada murka orang tua. Murkanya Allah pada murka orang tua, ridho Allah pada ridho orang tua. Maka Rasulullah berkata, ya walad anta wa maluka li abika, sesungguhnya dirimu dan seluruh harta milikmu adalah haknya orang tuamu. Jangan pernah protes lagi kalau ada barang yang diambil orang tuamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kesulitan kita adalah mendidik anak-anak yang taat itu. Anak kita lebih taat kepada handphone apa kepada orang tuanya? Dipanggil orang tuanya 4 kali belum tentu datang, tapi handphonenya nyala langsung lari, betul? Maka kalau anak minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh meteng terus metu gitu. Maka wajahmu kayak kipet. Karena orang tuanya juga mania handphone. Berapa kali ada anak yang kecebur di kolam renang mati karena ditinggal handphone, orang tuanya di sebelahnya nggak nungguin malah mainan handphone, betul? Suami-suami ibu itu sering ngeluh di sosmed. Istri saya itu kalau malam di dalam selimut pun memancarkan nur bercahaya di dalam selimut. Setelah ditengok mainan WA nih kan maksudnya. Maka ibu bapak yang saya muliakan, satu, perbaiki jelang Ramadan ini, perbaiki hubungan orang tua. Yang kedua, hubungan suami istri, itu penghalang kebaikan. Seorang istri amal seberat gunung emas, seberat gunung Uhud pun tidak bisa diterima kalau dia suka menyakiti, menjengkelkan hati suaminya. Ibu pengen surga? Gampang, surganya wanita itu ada pada ridho suami. Bahkan tugas ibu itu menyenangkan suami. Kalau ada seorang wanita mati kok suaminya senang,
maksudnya ridho. Maka setiap penyesalan itu membuka pintu-pintu surga. Setiap suaminya nyesal, ya Allah, istri sebaik itu kok meninggal, ya Allah kenapa enggak saya dulu, maka itu membuka pintu-pintu surga. Dari mana saja ibu mau memasukinya. Ibu pengen surga gampang, senangkan suami. Kalau suami itu senang dengan lipstik warna hijau, jangan salah Bu, saya setiap umroh dan haji suruh beli lipstik itu warnanya hijau kayak ini Bu, ya, kecil-kecil hijau itu kalau dioleskan itu awalnya nggak berwarna, tapi lama-lama nanti merah sendiri. Tahu ya Bu? Itu lipstik itu kan akrab. Itu harganya 14 rial sekarang. Isinya 4, insya Allah. Itu karena ada yang pakai lipstik itu pakai lipstik kok lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir, masya Allah. Sauntune abang kabeh iki piye mau rejane. Masya Allah. Maka mulai besok belilah lipstik. Oleskan ke seluruh wajah ini, semuanya dioleskan kalau suaminya senang. Bahkan ciuman tangan suami itu dicium atas keridhaan suami, pahalanya menurut ulama, bukan hadis itu, dari ulama, pahalanya senilai mencium Hajar Aswad. Bu, nyium tangan suami sama dengan nyium Hajar Aswad. Apalagi kalau tangannya suami hitam. Jadi Hajar Aswad itu kroso banget, wireng. Atau suami mencium kening istri, bahkan suami istri ini bergandengan tangan seperti ini Bu, ya, ini tangan kanan sama kiri di ini, pinjem tangannya Bu, gimana? Yang muda wis tuwek nawar-nawari ngopo, mambu balsem nawar-nawari. Maka gandengan tangan ini bisa merontokkan kesalahan di antara keduanya. Maka jalan sunnah cara Rasulullah adalah digandengkan tangan ini dipadukan ini. Gini ini. Maka mulai besok pagi pinjem tangan suami keliling komplek. Ngopo Pak, nggugurke dosa iki, masyaallah luar biasa. Lah kok atuh men dosane akeh, masyaallah. Walaupun saya seneng orang Sidoarjo ini kalau ke mall, gandengan kenceng. Tak pikir karena mesra mengamalkan hadis. Ternyata bojone ora digandeng jibuki apa-apa. Masyaallah luar biasa. Semua dilebokke ning troli, masyaallah. Gampang. Kenapa? Karena sebaik-baik istri yang bisa menyenangkan suaminya. Tapi istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Istri sekarang itu kalau mau keluar rumah dandan sampai 3 jam, kerudung aja 12 meter, putar sana putar sini, naikkan lagi turun, naik lagi turun, naik lagi, dikumpulkan yang dhuwur ngono. Dadi mlaku kaya nggawa sampah, masyaallah. Jadi masya Allah, kalah sate Madurae, kalah ini. Itu namanya gaya turban. Ada 99 tutorial jilbab. Ini bibi ini standar banget, desa-desa banget ini belum punya. Nanti beli, pakai jilbab yang bagus tuh ada yang pakai, masya Allah, rantai dari sini ke bawah terus ada yang gembok ini, masya Allah. Bros saja sekarang dulu hanya 1 peniti, sekarang 6. Itu gede-gede, lungguhe miring terus kabotan bros kan, masya Allah. Bahkan yang bagus nggak boleh 2 warna ini. Dalemannya itu ciputnya harusnya gradasi 6 warna, merah, kuning, hijau, jadi menjulang tinggi sini. Dan nggak boleh lurus. Ini kok standar banget sih, nggak ada yang modis sama sekali sih. Nanti tanya hijaber itu ada teori pakai jilbab yang bagus tuh ciputnya miring ini. Ya. Jadi nutup mata satu, jadi kayak bajak laut, luar biasa. Ini Kapten Sparrow, masalah biasa. Ini kan standar banget ini. Begitu kamu keluar rumah, kadang-kadang Bulgari, Bilkadin, Lacoste, Dolce Vita disemprot wangi-wangi. Tapi begitu di rumah, ya Allah Bu, kadang-kadang daster seminggu digantung dipakai. Suami gaji cukup, tapi di rumah, ya Allah, kadang-kadang daster siji penitine 6. Masya Allah, belahane saka kelek nanti kene, belahan kono kabeh, masya Allah. Ibu bapak semuanya, ilfil tahu nggak Bu? Sebaik-baik istri yang menyenangkan suaminya. Demikian juga suami. Karena suami sekarang itu lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul.
betul-betul apa? Suami sekarang ini kalau ada istri orang curhat dikasih nomor handphone, handphonenya dikasih. Giliran istrinya yang curhat ngono ceritake, padahal kepuasan wanita itu kalau bisa bercerita di hadapan suami dan dalam pelukan dia menangis. Tangisan itu bermakna sekali. Mohon maaf kalau ada istri curhat walaupun udah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Oh gitu ya, oh masya Allah. Padahal pagi ceritain, sore ceritain lagi, gitu. Aduh. Wah, biarkan sampai air matanya habis. Kalau perlu tambahi banyu. Entek ya, kepuasan. Maka jangan pernah menyakiti hati wanita, karena kalau menyakiti hati istri telah menyakiti seluruh keluarga besarnya. Dia menyakiti bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, karena kita ngambil dalam keadaan sudah jadi, nggak biayai sekolah. Karena saya dulu mau ngelamar istri saya juga saya tunggu sampai S2 selesai supaya saya tidak membiayai. Begitu S2 selesai langsung saya nikahi, wisuda sudah nggak bayar, tinggal dapat jadi. Kenapa nggak boleh nyakiti hati wanita? Karena air mata wanita itu mahal. Wanita itu kalau nangis, air mata itu merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, blush on, foundation, mahal. Kalau laki-laki yang nangis, lagu sabun muka aja nggak punya, Fiori aja njipuk ngene wong liya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah hubungan sampai hubungan suami istri. Rasulullah itu minum saja dibangun kemesraan. Rasulullah kalau minum hanya diminum separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diminum separuh? Karena untuk berbagi dengan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah Aisyah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah tadi. Kalau Rasulullah minumnya di sini, ditempelkan di sini. Enggak seperti wong Sidoarjo. Bapak gini, lah aku gini, aku gini. Bahkan kalau Rasul itu kalau makan apel, kalau ada ini ya, tapi ini belum ada ya, belum ada. Ada. Kalau makan apel, maka sengaja dibikin gigitannya kecil. Kalau ini apel misalnya, atos banget ya. Harap gue contoh tapi ya mosok gigit yang ini. Misalnya ini apel, digigit kecil supaya apa? Supaya bisa berbagi. Enggak digigit banyak, ketinggal sidik kayak bojone orang. Dan hebatnya Ummul Mukminin juga gigitnya sedikit dan ditempelkan di mana bekas gigi Rasulullah tadi. Jadi Masya Allah itu, karena biar banyak, bahkan satu apel bisa 20 gigitan. Sini balik lagi pas di gigi ini. Lah kayak wong Sidoarjo, bapak kene urung gosok gigi toh, aku kene urung belanja. Tapi pernah Bu, Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin teriak-teriak. Ya Rasulullah, sisakan untukku. Kenapa kau habiskan Rasulullah? Mana kebersamaan kita? Ya Abdullah ma'al jamaah, katanya berkah itu bersama dengan orang yang bersama-sama di antara kita. Apa kata Rasulullah? Ya Humaira. Istri Rasulullah itu namanya Aisyah, tapi nggak pernah Rasulullah manggil Isah, nggak pernah. Kalau manggil ya Humaira, hesi merah delima, karena pipinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Jadi cemokot, gimana ya? Jemiwit. Meripatnya matanya itu jernih jadi cemulek, gimana ya rambutnya jemambak, bodinya kemelon. Wah, enak man. Pokoknya cantik ya, putih kemerahan kayak apel Australia, bukan apel Malang. Kalau apel Malang hijau. Jadi kayak delima. Kalau di sini kayak siapa ya? Allah ngacung ora. Wira kaya apel kuwi kaya salak. Ngacung sik dhewe ireng kaya salak. Sebelahe kaya pace nang ireng-irenge masalah. Karena nanti suami istri untuk menjaga kebersamaan tidak boleh memberi gelar yang jelek.
Suami ibu itu pendek, nggak boleh panggil nyil, nggak boleh. Suaminya hitam panggil black si black, nggak boleh. Suaminya budak panggil tak budak jangan. Panggil yang Mas Agus. Lah kok Agus agak gundul sedikit lah gitu pokoknya gitu. Isinya gemuk, jangan dipanggil Dut. Nih Dut. Tapi nek lemu ya juga panggil sing langsing, itu menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah, gitu. Wahai tuan besar, gitu indah. Yang pakai bahasa yang halus. Saya ini alhamdulillah Bu, ini. Udah saya selesaikan dulu. Ya Humairah, maafkan aku karena ini terlalu haus maka saya habiskan. Lah kalau memang habis ya saya bikinkan lagi yang berwarna pakai es. Langsung buru-buru diambil terus dibawa ke belakang cari itu. Tapi sampai di dapur Ummul Mukminin nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, jangan kau halangi surgaku karena minuman ini ya Allah. Ternyata bikinnya minum, nangis karena bikinkan minum tadi. Jangan-jangan minum ini membuat penghalang surgaku. Bikinnya minum sebelum subuh, Bu, gelap. Di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang dipakai, yang diminum Rasulullah tadi adalah larutan garam. Maka oleh Rasulullah dihabiskan, karena kalau diminum separuh nanti akan menyakiti hati wanita. Dan itulah Rasulullah menjaga perasaan istri. Maka untuk menguji suami ibu, besok pagi bikin mie dikai uyah 5 sendok. Terus diaduk, ini Mas minumannya. Apa kata suami, itulah kualitas suami ibu. Nek disemprot kene wong wedok micek tok luar biasa. Saya ini kalau di hotel di sini di Surabaya Jawa Timur pasti saya tidak mau beranjak ke JTV. Saya seneng sekali siaran JTV kalau berita basa Jawa. Wah, seneng banget. Oh, kiai ini wis matek, masa luar biasa. Wira neng si Yogyo dibuandemi sak TV-ne saat ini masalah. Kiai di matek-matek ke masalah biasa. Nyeneng ke masalah. Saya ini diuntungkan Bu, punya istri asli orang Jogja, masih ada darah keraton, jadi darah biru, nggak bisa donor. Yang hebatnya saya senang karena sering berbahasa halus ke saya. Dengan bahasa halus itu sulit untuk memancing kemarahan. Karena orang marah itu yang dijauhkan hatinya, maka orang marah selalu teriak. Dekat tapi teriak. Selalu dengan bahasa kasar, selalu dengan mendekat, dan semakin itu emosional. Bahasanya pasti kasar. Dekat tapi teriak. Goblok loh. Dekat kok teriak. Mau pelan. Goblok. Bego lo, bego. Busat dah. Busat. Gak mungkin. Apalagi Sidoarjo. Kudu harus begitu. Itu pun kalau perlu ada iklab dan ininya. Jadi kombi gunahnya itu harus ada. Nggak ada orang marah kok. Danjo, ngapain? Bapak Ibu yang saya muliakan, karena pasti bahasanya kasar, dengan dia bahasa halus, saya sulit. Harus ngunduh as gitu. Raiso muni, oh kiri sepuh. Apa kiri sepuh? Paningal panjenengan orang nek matamu gitu harusnya ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, hubungan suami istri kita bangun. Satu, jangan ada perceraian. Kenapa ini saya sampaikan? Karena di Indonesia ini setiap 1 jam 58 pasang. Setiap 1 jam. Kita duduk di sini sudah lebih dari 1 jam. Jelas lebih dari 58 orang yang cerai. 59 tambah Gading Martin sama Gisel. 60 sama Sule sama Teh Rina. 61 sama Sandi Sandoro. 62 sama Sarah Sekhan. Ya. 63 sama Vanessa Angel juga katanya ini. Kok tahu 80 juta apa? Oh.
Ibu ya tahu aja 80 juta. Kalau ibu ya nggak sampai 80 juta paling. Ibu paling 80.000 lah. Ibu bapak semuanya luar biasa. Satu, jangan ada perceraian. Maka Ramadan membangun kebersamaan. Sholat tahajud, sholat malam, sholat lail. Rasulullah selalu sendiri. Pernah mengajak Ibnu Abbas, pernah, tapi umumnya sendiri. Tapi khusus Ramadan, tarweh bersama-sama, buka bersama, sahur bersama, baca Quran bareng. Maka bangun kebersamaan. Ramadan membangun kebersamaan dalam rumah tangga. Baca Quran bareng, beli mobil aja putuskan bareng. Tapi saya pengen hitam, pengen istrinya pengen putih, ya beli 2, hitam sama putih. Gitu aja kok repot. Nggak cukup ya beli 1, separuh cat hitam, separuh cat putih. Yang senang hitam biar depan, yang putih di belakang. Gitu aja kok repot. Apalagi kalau mau sa'atain, rok'atain, kotrotain. Jam 2 malam, jangan gini ya, jam 2 gini aja. Jam 2 malam, 2 rakaat, 2 tetes air mata, 2 orang suami istri. 2 orang suami istri. Jam 2 malam, 2 rakaat, sholat sunnah tahajud, 2 tetes air mata. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Mungkin saya jadi suami lebih banyak membahagiakan istri orang daripada istri sendiri. Tapi gimana istri saya diajak sholat malam, saya menstruasi? Nggak apa-apa, temani sholat. Itulah dalil kenapa sentuhan suami istri tidak batal. Kalau tidak karena syahwat, itu karena ada dari Rasulullah sholat selalu. Rasulullah itu kalau sholat itu istrinya tidur di depannya. Pernah mau sujud ada kakinya Aisyah, maka dicubit. Di lain riwayat malah diangkat, dipinggirkan baru untuk sujud. Berarti sentuhan suami istri tidak batal. Itu yang berpendapat itu, karena tidak karena syahwat. Itu. Oh mungkin mindahnya pakai kaos tangan, enggak ada riwayatnya. Atau mindahnya pakai kayu dicukil, enggak. Jelas pakai tangannya. Maka nanti Pak, Ibu, kalau suami Ibu tahajud, Ibu langsung tidur di depannya. Waktu mau sujud kasih itu kaki. Insya Allah enggak dicubit, mau itu micek tadi. Waduh ya. Tapi gimana alasannya? Enggak apa-apa, aku tahajud, kamu tidur di depannya. Waktunya kita tahajud biar dia tidur, waktunya berdoa suruh pindah bantalnya istri di pangkuan suami. Sehingga waktu suami berdoa itu jelas yang didoakan tuh istri sendiri atau istrinya orang itu jelas di situ. Kebersamaan Anda bangun ini. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Karena sering ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Maka hati-hati kalau punya suami suka golep. Untung ini nggak ada yang golper-golper. Di lapangan golf itu, ya Allah Bu, ya Allah, itu rumputnya hijau-hijau sekali. Ibu-ibu kalau di lapangan golf, makanya saya itu sering diajak golf, bukan menikmati golfnya, tapi kedi-kedinya itu jauh good looking. Postur tubuhnya kutilang, kurus, tinggi langsing kayak biola. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, wah kayak gentong. Sirah langsung weteng, masya Allah dia. Orang yang gulune ora ketok sama sekali. Neng kono kayak masya Allah luar biasa. Roknya mini-mini, bajunya itu yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Roknya kedi itu 15 cm Bu, tapi dikasih belahan 10 cm di depan. Jadi tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm. Kayak pramugari Lion Air. Saya itu kalau naik Lion Air pasti minta duduknya di aisle, di lorong di pinggir. 1 biar cepat keluarnya, 2 kadang-kadang pramugari itu kasihan. Roknya sudah sampai bawah sini, tapi belahannya itu sampai selangkangan ini. Masya Allah. Berapa kali saya itu coba itu, Mbak itu sobek, Mbak dijahit. Malah kenal saya, Mbak Pak Ustadz tolong dijahitin. Oh kurang ajar. Malah ngece aku. Oh ya. Coba kalau sepi, banyak orang yang ngajak mana. Jangan ada perselingkuhan. Mulai dari handphone. Ciri suami yang nggak beres kalau handphone suami di password nggak bisa dipakai istri.
Maka mulai besok pagi biasakan handphone suami serahkan istri seminggu. Kalau handphone ke kamar mandi dibawa, disentuh marah-marah, itu udah nggak beres. Mulai besok serahkan istri seminggu, terus bapak beli lagi dengan nomor baru, ya. Sama aja. Yang ketiga, banyaknya KDRT, disharmoni. Maka hubungan suami istri. Yang ketiga, mohon maaf, adalah hubungan sesama. Satu, hubungan kepada orang tua. Dua, hubungan kepada suami istri. Ketiga, hubungan sesama. Karena pilpres ini merenggangkan grup-grup WA, merenggangkan persaudaraan yang luar biasa. Padahal tetangga itu nggak rukun hanya karena pilpres. Padahal kalau kita kebanjiran, yang nolong presiden apa tetangga? Kalau ada kebakaran, yang nolong Pak Jokowi Prabowo apa tetangga? Maka jangan perbedaan ini menjadikan putus silaturahmi. Semuanya sementara. Apakah kita nolong masih lihat partainya? Kebakaran OPD mudar pian. Golkar tok nih. Nasdem panas adem dewe. Nasdem. Tapi P3 mau kita tolong enggak? Maka tolonglah dia. Ada kebanjiran tolong aja. Enggak usah kebanjiran mau nolong aja. Kowe Demokrat apa Gerindra apa PDIP anu. Kowe cebong apa kampret ngono. Cebong wis renang ngono cebong ngono. Ibu bapak yang saya muliakan, semuanya betul-betul hubungan. Ini kenapa? Inilah kenapa man lam yahtam bi amril mu'min falaisa minna. Orang yang tidak peduli kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang memerlukan bantuan, teman-teman kita saudara di Palestina luar biasa. Jangankan kok untuk sekolah Pak, untuk makan harian, untuk keamanannya, untuk tidurnya nyak susah. Maka saya mengapresiasi, alhamdulillah, tidak hanya Nurul Hayat, ada Dompet Duafa, ada PKPU, ada banyak yang bareng-bareng bikin sekolah Indonesia yang berapa waktu yang lalu kena bom dari Israel. Jadi dibangun kembali lagi sekarang, dan itulah butuh partisipasi. Siapa yang malam yarham ya malam yarham la yurham. Siapa yang tidak peduli, maka yang di langit pun tidak akan sayang pada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita peduli pada tetangga, semua ada orang yang mampu di antara kita, maka penduduk langit, malaikat dan Allah pun peduli kepada kita. Innamatun soruna wa turzakuna wa turhamuna bid'afaikum. Sesungguhnya berkahnya rezeki, kasih sayang Allah dan pertolongan Allah pada rumah kita, rumah tangga kita ditolong, dikasih yang diberkahi kalau kita peduli kepada orang yang tidak mampu dia, walaupun dia beda partai, beda suku. Nabi ditanya tentang iman, bukan iman itu sholat terus, puasa terus, enggak. Imanmu hilang kalau kamu bisa tidur kenyang, sementara tetanggamu enggak bisa tidur karena lapar. Nabi tidak menyebut tetangganya itu mau kafir, zindik, munafik, non muslim, tidak peduli. Yang penting dia tetangga. Walaupun tetangganya mau PDIP, Gerindra, cebong, kampret, tampang, boyolali, sontoloyo, tidak peduli. Yang penting dia adalah tetangga. Ini adalah bahwa kita harus rahmatan lil alamin. Betul-betul Pak, Pilpres ini mengajarkan kita, karena di sosmed sangat panas sekali Pak. Berapa orang itu nggak ketemu saudaranya karena ada orang menguburkan jenazah, ditolak gara-gara beda pilihan presidennya. Nah, maka jangan sampai itu akan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Itu Bapak hanya untuk alat. Aslinya yang di atas itu ya gandengan seneng-seneng aja, semuanya dapat dana kok. Kalah menang dia dapat dana Pak, apalagi ini. Jadi nggak usah heran, itu semuanya biasa saja. Wong presidennya ya guyon, malah rangkul-rangkulan, malah caplek-caplekan. Siji jaluk sepeda, siji jaluk kuda. Pak Prabowo, aku kayak sepeda toh, kata Pak Jokowi, mbok aku yo jaluk kudamu, enak saja. Nanti yang ngeteh bareng semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, jangan terlalu dibikin ini. Ya 17 April Anda datang, tapi juga pilih yang terbaik untuk Anda. Baik untuk dunianya, baik untuk akhiratnya, baik untuk agama, baik untuk pribadi, untuk bangsa, untuk semuanya. Oke, itu saja pesan moral. Ini udah lama banget kok nggak di stop katanya ada. Ini di Trans TV udah tanda tangan 6 kali saya udah ini. Jadi ini sak jam terus saya tanya jawab, sekarang tengah jam punjul meneng wae. Enak wae. Wes, udah gitu aja. Kalau ada tanya jawab nanti lain kali ngundang lagi. Udah capek ya.
Saya itu sambung nyambung Pak, tadi kemarin di IDSF di Surabaya Expo, terus pagi sampai siang, istirahat sebentar, malam penggalangan amal Palestina sama Leto sampai jam setengah 12-an lah. Itu pagi tadi sudah ke Telkom, sambung ke PLN pajak selesai, baru masuk hotel, mandi belum selesai sudah ditelepon, sudah dijemput, akhirnya ke sini. Besok pagi pesawat saya jam 6:30, jadi saya harus sebelum subuh harus berangkat ke Jakarta, terus Jambi, di Polda Jambi karena untuk sosialisasi itu. Padahal saya baru pulang dari, mohon maaf, dari umroh, jadi baru 4 hari yang lalu saya umroh, terus ke Turki, terus ke Hong Kong karena undangan ke konjen-konjen, terus sambung menyambung. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya, udah gitu aja lah. Itu. Maksud saya sudah itu saja. Udah, kalau ada dialog saya masih layani. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan, tidak ada. Bapak ada, mungkin tidak ada. Baik, di sini ada pertanyaan, mungkin tidak ada. Yang di pojok mungkin ada pertanyaan, mungkin tidak ada. Baik, yang di sono ada, tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Sudah, saya kembalikan. Ditutup dengan doa sekalian, Ustaz. Baik, sudah betul, nggak ada pertanyaan nih. Ibu mau tanya, kalau suami saya nikah lagi tuh saya bunuh apa saya bunuh diri gitu, ada. Nggak ada yang tanya seperti itu. Doa tidak terkabul kalau hati kita kosong, maka isi hati kita masing-masing. Doa itu adalah perintah, tapi karena kepada Allah kita memohon. Memang perintah Allah, tapi perintah itu bermakna permohonan. Maka harus tadoruan wa khifatan, dengan merendah. Doa tidak terkabul kalau terlalu detail, karena itu dikte, memaksa Tuhan. Saya dengan Mama Dedeh pernah dicegat di studio Indosiar karena udah 7 tahun aksi Indosiar itu. Ustadz, Mama jangan suka menipu. Loh kenapa? Katanya doa Ramadan itu pasti dikabulkan. Emangnya doamu apa? Saya udah 3 tahun doa nggak kabul-kabul. Ternyata doanya terlalu detail. Dia belum nikah itu permintaannya detail. Itu nggak boleh. Ya Allah, minta istri ya Allah, yang ukuran sepatunya 40 ya Allah, yang tinggi badannya 162, berat badannya 59,5 ya Allah. Lah itu memang kamu kepada satpam apa gimana? Walaupun juga tidak boleh terlalu mujmal, artinya terlalu singkat. Ya Allah, Engkau ya'lamu ma fi sudur, mengetahui apa yang ada dalam hatiku, maka kabulkan ya Allah apa yang dalam hatiku ini. Ngopo? Karena ada orang bimbingan umroh saya, tawaf itu nggak bawa buku doa, tapi bawa kertas tumpuk banyak itu sambil untuk tawaf. Ternyata itu titipan doa dari orang-orang yang ini. Ya Allah kabulkanlah doa ini, kabul. Jadi malaikat kon maca siji-siji kan ngarep Ka'bah, masyaallah. Apalagi menuntut, ya Allah, Engkau Tuhanku, aku hambamu, aku jadi manusia, aku nggak pengen jadi manusia, tapi Engkau ciptakan aku jadi manusia. Tapi kenapa kok saya nggak dapat jodoh? Mana tanggung jawabmu? Mana? Oh kurang ajar, malah minta tanggung jawab. Baik, kita isi hati kita masing-masing. Ada yang paling berat untuk kita doakan adalah orang tua. Orang tua ada 3, ada orang tua kandung, mertua, dan orang yang berjasa dalam hidup kita. Baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, sertakan dalam doa kita. Yang kedua, doakan betul-betul Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun warbul ghafur. Betul-betul jangan ada perpecahan hanya karena perbedaan pilpres dan pileg ini. Betul-betul NKRI ini harus utuh, harus jangan terhindar dari perpecahan. Mudah-mudahan doa-doa kita ini dikabulkan, rezeki kita menjadi berkah. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan Allah berikan penyelesaian. Anak-anak kita yang sedang ujian mudah-mudahan dilancarkan, disampaikan cita-citanya. Anak-anak kita jadi soleh-solihah, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Yang jomblo-jomblo, janda-janda mudah-mudahan didekatkan dengan duda-duda yang kaya raya. Yang hidupnya yang kaya raya, yang warisannya banyak gitu. Yang hidupnya tinggal sebentar, masyaallah. Yang masih punya utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Amin, kenceng utangnya kayak.
untuk semua kebaikan yang kita minta. Isi hati kita masing-masing. Saya dorong ke langit semua permintaan kita. Mudah-mudahan satu terkabul keberkahannya untuk kita semuanya. Ala hadiniyah wa likulli niati sholihah khuluhu wa ridhoi ta'ala wa syafati rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al hadhi baladan aminan baldatun thayyibatun warabul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Fi fadlis panakrobi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.